sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan menyampaikan makalah kami dengan judul Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama ada saya, Rizky Andrian, NIM 4119060, dan juga Mas Rifki Dava Surya, serta Mbak Husnul Amalia Zulfa. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dan istilah pendapatan nasional. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam, antara lain produk domestik bruto atau GDP, kemudian produk nasional bruto atau BNP, serta produk nasional neto atau NNP. Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan perkiraan GDP secara teratur, yang merupakan ukuran dasar dari performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, perhitungan pendapatan nasional juga berguna untuk menerangkan kerangka kerja hubungan antara variabel makroekonomi, yaitu output, pendapatan, dan pengeluaran. Beberapa istilah mengenai pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB, yaitu nilai barang dan jasa yang terhitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri. Yang ketiga, pendapatan nasional harga berlaku, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan harga berlaku, yakni nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dalam 1 tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Yang keempat, pendapatan nasional harga tetap, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan harga tetap, yakni harga barang dan jasa yang berlaku pada suatu tahun tertentu dan seterusnya, dan digunakan sebagai patokan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Yang kelima, ada pendapatan nasional harga pasar, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan harga pasar, yakni apabila perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Kemudian yang keenam, ada pendapatan nasional harga faktor, yaitu pendapatan nasional yang dihitung bergantung pada jumlah pendapatan faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua adalah komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Pendekatan pengeluaran agregat dalam mengukur nilai total output adalah menghitung total pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output nasional. Total pengeluaran tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori. 4 kategori utama adalah pengeluaran untuk barang-barang konsumsi, kemudian penanaman modal, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih atau ekspor diulang impor. Yang pertama, pengeluaran konsumsi atau C. Konsumsi mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual kepada rumah tangga sepanjang tahun, kecuali rumah sebagai tempat tinggal yang dianggap sebagai barang investasi. Konsumsi mencakup tiap jenis jasa juga. Konsumsi barang dibagi menjadi 2, yaitu konsumsi barang yang tahan lama dan yang tidak tahan lama. Kelompok pengeluaran untuk barang dan jasa ini menunjukkan output ekonomi yang dipakai langsung untuk memuaskan keinginan dari konsumen masyarakat. Yang kedua, pengeluaran investasi atau I. Investasi secara sederhana adalah barang-barang yang bukan untuk konsumsi sekarang. Barang investasi diproduksi oleh suatu pihak dan mungkin dipakai oleh pihak lain.
Dengan kata lain, investasi sering dinyatakan sebagai pembentukan modal tetap yang pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Barang investasi dapat berupa barang-barang persediaan maupun dalam bentuk peralatan dan tabungan. Akumulasi dari investasi dianggap sebagai arus investasi, karena barang tersebut telah dihasilkan tapi belum masuk arus konsumsi. Sebaliknya, pengurangan inventaris atau barang investasi bisa disebut deakumulasi, dianggap sebagai disinvestment, sebab dapat mengurangi persediaan barang-barang yang dihasilkan sebelumnya. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah atau G. Apabila pemerintah membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan sebagainya, produk yang dihasilkan pemerintah ini akan menambah jumlah nilai sebagaimana pihak swasta dalam memproduksi barang dan jasa. Pembayaran pemerintah terhadap rumah tangga yang dibutuhkan untuk membayar jasa-jasa faktor produksi dinamai transfer payment. Misalnya itu adalah subsidi, bantuan, dan sebagainya. Pembayaran semacam ini secara langsung tidak mengakibatkan peningkatan dalam output dan tidak termasuk ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, pengeluaran pemerintah yang merupakan bagian dari pendapatan nasional tidak mencakup transfer payment. Dan yang keempat ada ekspor bersih atau net export. EX dikurangi IM. Sistem perekonomian terbuka menyebabkan terjadinya ekspor dan impor. Apabila neraca perdagangan luar negeri terjadi surplus, berarti ekspor bersih atau net ekspor bernilai positif. Artinya, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. X dikurangi IM lebih dari 0. Sebaliknya, bila terjadi defisit neraca perdagangan, berarti net ekspor bernilai negatif. Artinya, nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor atau X dikurangi IM kurang dari 0. Dengan pendekatan pengeluaran agregat, nilai total pengeluaran yang mengukur total pendapatan nasional dan produk nasional dalam ekonomi terbuka dapat dirumuskan sebagai GNP sama dengan AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah EX dikurangi IM, atau interpretasinya GNP atau produk nasional bruto sama dengan AE, agregat expenditure atau pengeluaran agregat, sama dengan C yaitu konsumsi ditambah I yaitu investasi ditambah G government ditambah net export EX dikurangi IM, ekspor dikurangi impor. Mungkin sekian dari saya. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Yang pertama, pendapatan pribadi atau personal income. Pendapatan pribadi atau personal income adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa atas keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Pendapatan pribadi juga dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Dari istilah pendapatan pribadi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat digolongkan sebagai pembayaran pemindahan antara lain bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pengangguran, uang pensiun yang dibayarkan kepada pegawai pemerintahan yang tidak bekerja lagi, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Pendapatan masyarakat yang tidak tergolong kepada pendapatan nasional tetapi termasuk di dalam pendapatan pribadi adalah pendapatan yang berupa bunga ke atas utang negara dan bunga ke atas pinjaman untuk konsumsi. Pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional
tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi, yaitu keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bekerja dan para pekerja kepada dana pensiun. Yang kedua ada pendapatan disposable atau disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Pendapatan disposable merupakan pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pada hakikatnya, pendapatan disposable adalah pendapatan yang digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan. Tetapi, biasanya tidak semua pendapatan disposable itu digunakan untuk tujuan konsumsi. Sebagian ada yang ditabung dan sebagian lain digunakan untuk membayar bunga untuk pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang secara mencicil. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Dharma Surya, NIM 4119057. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau BNP itu dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu BNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik kondisinya atau baiknya. Selanjutnya, setelah dibagi dengan jumlah penduduk BNP per kapita, kritik terhadap BNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa BNP atau per kapita merugikan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Beberapa hal yang menunjukkan keberatan dalam menggunakan BDP real per kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam BNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercukup dalam BNP. BNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat, padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang akan semakin menginginkan waktu istirahat. Yang ketiga, kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam BNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan. Yang keempat, masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam BNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan polusi air maupun udara. Ini jelas akan merusak lingkungan. Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah ekonomi atau nizam al-iqtisad merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada real welfare atau falah, sistem yang dapat mengantar kesejahteraan yang sebenarnya. Selain harus memasukkan unsur falah di dalam menganalisa kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dalam kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada 4 yang semestinya bisa diukur dengan pendapatan nasional berdasarkan
ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. 4 hal tersebut adalah: yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produk di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai sampingan antar saudara dan sedekah. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.